14 Juli 2025, jalan legendaris Champs-Élysées di Paris disulap jadi panggung megah. Deru tank baja, parade pesawat tempur, genderang pasukan berkuda. Semua berbaris rapi dalam satu defil kehormatan. Tapi ada yang tak biasa tahun ini. Di barisan pembuka parade, 260 prajurit TNI dengan langkah gagah mengenakan seragam lengkap membawa nama Indonesia. Dan di podium kehormatan, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto duduk sejajar dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia hadir sebagai tamu kehormatan Bastille Day, Hari Nasional Prancis yang syarat simbol revolusi dan kemerdekaan. Bukan hanya seremoni, ini adalah sinyal. Indonesia bukan lagi sekedar pengamat dunia, tapi sedang menapaki jalannya sebagai kekuatan yang ingin dihormati. Pertanyaannya, seberapa dalam makna di balik momen ini? Mari kita gali bersama dalam 4 bagian berikut. Minggu sore 13 Juli 2025, pesawat kepresidenan Indonesia mendarat di Bandara Orly, Paris. Di landasan pasukan kehormatan telah siap, tidak hanya pejabat Indonesia, tetapi juga Menteri Dalam Negeri Prancis, Duta Besar Prancis untuk Indonesia, hingga atase pertahanan KBRI Paris. Sambutan penuh kehormatan menandai bahwa kedatangan ini bukan kunjungan biasa. Di tahun ke-75 hubungan diplomatik Indonesia-Prancis, Paris memilih Indonesia sebagai tamu utama perayaan nasionalnya. Ini adalah keputusan simbolis yang tak sembarangan, karena Bastille Day hanya menghadirkan pemimpin negara-negara yang dianggap mitra strategis dan memiliki pengaruh global. Dari bandara, rombongan menuju hotel, dan di sana puluhan diaspora Indonesia sudah menanti penuh haru. Dua anak kecil berpakaian adat menyerahkan bunga kepada presiden. Bendera merah putih kecil dikibarkan. Saya merasa ini kehormatan tertinggi. Bastille Day itu bukan acara biasa, kata Nini Martini, diaspora Indonesia yang telah tinggal di Paris selama hampir 50 tahun. Dari sudut lobi hotel, Indonesia seperti sedang merajut kembali koneksi emosionalnya dengan warganya di luar negeri, di momen global yang tak akan pernah terlupakan. 14 Juli bukan sekedar angka. Di Prancis, ini adalah jiwa revolusi. Bastille Day memperingati penyerbuan penjara Bastille pada tahun 1789, simbol keruntuhan kekuasaan absolut Raja Louis ke-16 dan titik awal revolusi Prancis. Saat itu, rakyat kelaparan, harga roti melambung, ketidakadilan merajalela. Maka rakyat turun ke jalan, menyerbu Bastille, menuntut kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Nilai-nilai itulah liberté, égalité, fraternité yang kini menjadi semboyan negara Prancis. Namun dalam perkembangannya, Bastille Day tak lagi hanya milik rakyat Prancis, ia menjadi simbol global. Sejak akhir abad ke-20, perayaan ini juga menjadi panggung diplomasi dunia. Para tamu kehormatan dari berbagai negara mulai hadir, tapi hanya segelintir yang pernah mendapat kehormatan itu. Di antaranya Nelson Mandela pada tahun 1996, Lula da Silva tahun 2005, Donald Trump tahun 2017, Narendra Modi tahun 2023. Dan tahun ini giliran Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menjadi Presiden RI pertama yang mendapat kehormatan duduk di podium utama Bastille Day. Tak sekedar duduk, Indonesia mengirimkan 88 prajurit dari TNI Angkatan Darat, 86 dari Angkatan Laut, dan 86 dari Angkatan Udara, lengkap dengan tim musik genderang, suling, canka, lokananta. Kontingen ini membuka parade militer Bastille Day tahun 2025. Ini bukan gestur biasa, ini adalah pengakuan atas posisi Indonesia sebagai mitra strategis yang layak diperhitungkan. Di atas podium kehormatan Bastille Day, kamera internasional menyorot dua figur, Emmanuel Macron, Presiden Prancis yang sedang berjuang meneguhkan posisi negaranya di Eropa, dan Prabowo Subianto, Presiden Indonesia yang baru dilantik mencoba menampakkan langkah ke percaturan geopolitik dunia. Macron menyambut Prabowo lebih dari sekedar tamu. Mereka bersalaman, bahkan berpelukan. Di sisi kanan Macron duduk Prabowo, dan di sisi kirinya ada sang istrinya. Ini bukan sembarangan tempat, ini simbol status bahwa Indonesia tengah dilihat sebagai poros baru dari selatan global.
Di balik gestur diplomatik ada isu strategis yang tengah dibicarakan, transfer teknologi pertahanan, kerjasama energi bersih dan nuklir, hilirisasi mineral strategis, dan konektivitas Indo-Pasifik. Bagi Indonesia, undangan ini membuka pintu menuju peran baru sebagai jembatan antara utara dan selatan, antara dunia berkembang dan negara maju. Dan bagi Prabowo ini adalah panggung pembuktian bahwa diplomasi bukan lagi hanya soal kesopanan, tapi tentang positioning. Ketika genderang pasukan ditabu dan pasukan TNI berbaris membuka parade di jalan utama Champs-Élysées, dunia menyaksikan momen yang langka. Indonesia hadir, tidak lagi hanya sebagai negara pengekspor bahan mentah, bukan lagi hanya negara tropis dan eksotis, tapi sebagai negara dengan tentara yang mampu tampil profesional dan disegani. Di tengah krisis global, ketegangan geopolitik, dan kebangkitan kekuatan militer dunia, Indonesia menunjukkan bahwa ia tidak akan tertinggal, bahwa bendera merah putih yang dikibarkan di langit Paris adalah lambang tekad untuk dihormati bukan dikasihani, untuk berperan bukan hanya bertahan, untuk berdiplomasi dengan percaya diri. Prabowo Subianto mungkin baru menapaki bulan-bulan awal kepemimpinannya, tapi Basilde ini menjadi batu loncatan besar. Apakah langkah ini akan diikuti dengan kebijakan luar negeri yang kuat, cerdas, dan strategis? Ataukah akan berakhir sebatas parade satu hari di luar negeri? Semua kembali pada arah politik luar negeri Indonesia ke depan. Indonesia telah membuka pintu panggung global, tapi perjalanan sesungguhnya baru dimulai. Karena tantangan diplomasi bukan cuma soal seremoni, tapi bagaimana melindungi kepentingan nasional dalam percaturan internasional. Apakah Indonesia siap jadi poros kekuatan baru dunia? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jika kamu bangga melihat merah putih berkibar di Paris, klik like, share, dan subscribe untuk terus mengikuti babak-babak penting diplomasi Indonesia di dunia internasional. Karena kita bukan lagi penonton, kita adalah bagian dari dunia, dan dunia sedang menoleh ke arah Indonesia.